Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. 7 hari kemudian. Dalam 7 hari terakhir, Sui menggunakan kekuatan reinkarnasi setiap hari untuk membantu para tunawisma yang dia selamatkan untuk membubarkan kekuatan kutukan dewa kuno. Hingga kini, termasuk Ye Chun Qiu, Floating World, Xiao Rui, dan Li Yongan, Sui telah membantu 319 tunawisma memulihkan kewarasan. Di antara mereka, ada 49 hantu dan dewa yang kehilangan rumah mereka, dan Lone Xingyi ada di antara mereka. Tunawisma lainnya adalah karakter di alam dewa. Jiwa mereka telah terkikis parah oleh kekuatan terkutuk, meskipun mereka telah memulihkan pikiran mereka, kebanyakan dari mereka telah kehilangan banyak ingatan, dan semangat mereka sangat lemah. Sebaliknya, para hantu dan dewa kehilangan rumah mereka, dan hampir semuanya memulihkan ingatan masa lalu mereka. Pada saat ini, semua tunawisma berdiri di depan Sui. Old Su, beritahu mereka, siapapun yang ingin pergi bisa pergi sekarang. Sui berkata, jika ada yang ingin tinggal, saya akan membantu mereka sepenuhnya menghilangkan kekuatan kutukan para dewa kuno. Premisnya adalah mereka harus menyerah. Pengajuan dan bantuan lebih lanjut. Ingat URL. Jangan menyerah, kamu bisa pergi kapan saja. Dalam hal ini, Sui tidak akan mempermalukan para tunawisma. Semua terserah mereka. Oke, serahkan padaku. Fantasi tersenyum dan setuju. Sui mengangguk dan berbalik. Di reruntuhan. Melihat Sui mendekat, Ye Chun Qiu bertanya, Firaun, apa yang akan kamu lakukan dengan keempat arwah penjaga ini? Di sampingnya, berdiri 4 sosok. Ini adalah pria kurus, mengenakan baju besi berwarna darah, dengan rambut panjang acak-acakan seperti rumput. Seorang biksu dengan darah di matanya. Pria tinggi botak. Dan seorang wanita muda yang tampan. Mereka adalah hantu Lukang, hantu Baoshu, hantu Beimo, hantu Lingbi. Di bawah kursi Luo Xuanji, ada 9 hantu dan dewa penjaga, di antaranya Chongming, Huang Yuan, Sui Chan, Tian Xiao dan 5 hantu dan dewa lainnya telah lama ditekan sepenuhnya oleh Sui membunuh. 4 hantu penjaga dan dewa yang hidup hari ini juga telah dilarang oleh Sui. Tidak seperti tunawisma, hantu dan dewa penjaga ini bijaksana, dan dapat menggunakan dewa kuno untuk mengutuk kekuatan, meskipun kekuatan sebenarnya hanya sebanding dengan dewa yang lebih rendah, tetapi di kota yang hilang, mereka dapat menampilkan kekuatan tempur yang jauh melebihi dewa-dewa yang lebih rendah. Sui berpikir sejenak, lalu melirik ke 4 hantu penjaga terlarang itu, dan berkata, 2 pilihan, menyerah, atau sudah dimakan monyet ini. Dia mengeluarkan monyet kecil itu dari tungku. Monyet kecil itu mencicit, mata emasnya menatap ke 4 hantu penjaga, dan mulutnya mengeluarkan air liur, seolah-olah serigala lapar sedang menatap domba gemuk. Saya menyerah. Ketika nenek saya meminta kami untuk menyerah, dia juga memberi kami hadiah dan berjanji bahwa dia akan membawa kami pergi dari kota yang hilang di masa depan. Kita terlalu serius untuk membuat kita bekerja keras. North Desert Ghost berkata, sosoknya tinggi, wajahnya garang, dan dia sangat lincah dan perkasa. Sui berpikir sejenak dan berkata, di masa depan, aku akan membantumu untuk sepenuhnya melarutkan kekuatan kutukan para dewa kuno di tubuhmu, dan aku akan memberimu kembali kebebasanmu sebelum meninggalkan era. Hantu dan arwah gurun utara tercengang. Dia sudah merencanakan yang terburuk, tapi dia tidak berharap Sui berbicara dengan baik. Jika demikian, saya berjanji akan melayani Anda. North Desert Ghost berkata dengan sungguh-sungguh. Aku juga. Hantu dan dewa Lingbi berkata, dia adalah satu-satunya wanita di antara 4 hantu penjaga, dia cantik dan lembut, tetapi dia sangat kejam. Bagaimana denganmu? Sui memandangi hantu pohon harta karun yang diam. Biksu ini memiliki mata yang cekung dan sosok yang kurus. Dia juga yang terkuat dari 4 roh penjaga. Hantu Baoshu berkata dengan tenang, saya hanya punya satu permintaan, jika yang mulia setuju, saya akan mengikuti sampai mati. Katakan. Tolong bawa aku bersamamu ketika kamu kembali ke domain dewa. Sui tercengang, menatap hantu dan arwah pohon harta itu sejenak, dan berkata, karena Anda adalah penganut agama Buddha, apakah Anda memiliki ada hubungannya dengan Buddha lampu pembakaran?
Hantu dan roh Baoshu terdiam beberapa saat, dan berkata saya adalah murid yang ditinggalkan dari Gunung Lingshan di Sitian, dan lampu pembakaran Buddha pernah berkata bahwa saya adalah murtad dan murtad. Sebuah bitah, lebih terkutuk daripada bidat setan. Buddha Bone Demon Heart. Su Yi memikirkannya dan setuju. Dia tidak peduli apa yang ingin dilakukan hantu dan dewa Baoshu ketika mereka kembali ke alam dewa, dia hanya perlu tahu bahwa hantu dan dewa Baoshu dan Buddha lampu pembakaran bukanlah kelompok yang sama. Monyet kecil itu minta maaf sambil menggaruk-garuk kepalanya. Bebek yang dimasak terbang, dan tak terhindarkan saya akan depresi. Jangan khawatir, akan ada lebih banyak makanan untuk mengisi Anda di masa depan. Su Yi tersenyum dan menghibur monyet kecil itu. Firaun, aku sudah memutuskan. Xiao Rui datang dari kejauhan, di masa depan, aku akan memahami dan mengolah kekuatan kutukan dewa kuno, seperti Lao Ye, dengan tubuh jiwa, Dao adalah hantu. Matanya yang indah penuh dengan harapan dan tekad. Kamu benar-benar mengerti. Su Yi terkejut. Sebelumnya, dia telah berbicara dengan Xiao Rui dan teman-temannya yang lain tentang kekuatan kutukan para dewa kuno yang menutupi kota yang hilang, yang sebenarnya merupakan hukum kuno dan misterius dari urutan zaman. Dan di dalam segel kutukan itu terdapat sumber kekuatan hukum zaman ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Nenek Luo Xuanji mengandalkan harta ini dan meminjam kekuatan kota yang hilang untuk menjadi penguasa tempat ini. Demikian pula Ye Chun Qiu menjadi hantu dan dewa di tahun yang sama, yang juga terkait dengan harta karun ini. Menurut kesimpulan Su Yi, jika kutukan dewa kuno dianggap sebagai peluang untuk menjadi dewa, pangkat kekuatan tersebut telah melampaui peringkat ke-6 dan dapat terdaftar sebagai luar biasa. Tentu saja, Xiao Rui menjawab tanpa ragu. Dia adalah temperamen ini, selama dia membuat keputusan, itu tidak akan berubah. Bagus. Su Yi mengangguk. Akhir-akhir ini, dia secara kasar memahami tujuan harta, segel dewa kutukan, dan akhirnya mengerti mengapa Luo Xuanji mampu menaklukkan begitu banyak hantu dan dewa untuk dia gunakan. Alasannya sangat sederhana, dalam artian, area terlarang di era kota yang hilang itu sendiri disulap oleh kutukan para dewa. Harta ini adalah sumber kekuatan kota yang hilang, dan itu adalah harta yang sebanding dengan aturan surga. Luo Xuanji memiliki kekuatan untuk mendominasi kota yang hilang berdasarkan harta ini. Namun, dengan kekuatan Luo Xuanji, dia tidak dapat benar-benar memperbaiki harta ini, jika tidak, dia tidak akan terjebak di kota yang hilang ini. Faktanya, meskipun Su Yi dapat menekan harta ini, dia juga perlu bekerja sama dengan kekuatan pedang 9 penjara, dan sejauh ini, dia hanya bisa menggunakan ini harta karun sebagian dari kekuatan harta karun tidak dapat benar-benar mengendalikan harta karun ini. Dari sini, kamu juga bisa melihat betapa mengerikannya, segel kutukan, ini. Pada saat ini, dunia imajiner datang dan memberi tahu Su Yi bahwa di antara 319 orang tunawisma, 179 orang memilih untuk meninggalkan tanah air yang hilang, kota-kota praja. 140 orang sisanya memilih untuk tetap tinggal. Di antara para tunawisma yang memilih untuk tinggal, ada 18 hantu dan dewa. Firaun, jangan kecewa, mereka yang kehilangan tanah airnya adalah dewa atau karakter teratas di tingkat Taijing, dan ada banyak dewa. Voidwald menjelaskan, orang seperti ini sekarang telah pulih kembali kesadarannya, bahkan jika dia masih dikelilingi oleh kekuatan kutukan dewa kuno, dia tidak dapat lagi dengan mudah melayani orang lain. Ye Chun Qiu sedikit tidak puas, jika bukan karena bantuan Wang Tua, mereka pasti masih dalam keadaan kebingungan, tidak dapat bertahan atau mati. Apakah kamu akan pergi seperti ini? Su Yi tertawa dan berkata, setiap orang memiliki aspirasinya sendiri, dapat dimengerti, tetapi saya tidak pernah berpikir untuk meminta mereka membalas kebaikan mereka. Dia benar-benar tidak peduli tentang itu. Pada hari yang sama, Su Yi membuka kota yang hilang, membiarkan mereka yang memilih untuk pergi-pergi tanpa halangan atau kesulitan. Di luar dugaan Su Yi, wanita doula Li Xuang dan ayahnya Li Yongan juga memilih untuk tinggal. Tapi segera, Su Yi mengerti bahwa ayah dan anak perempuan itu harus membalas kebaikan mereka. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Inilah pilihannya.
Beberapa orang memilih untuk pergi, dan tentu saja beberapa orang memilih untuk tetap tinggal. Hanya saja bagi Suyi, mereka yang memilih untuk tinggal akan menjadi bangsaku sendiri di masa depan, dan mereka tidak akan diperlakukan dengan buruk. Selanjutnya, Suyi meninggalkan semuanya untuk ditangani oleh teman-teman seperti Ye Chun-kyu dan Voigtwald, sementara dia sendiri menemukan tempat terpencil dan mulai berkonsentrasi latihan. Waktu berlalu, sebulan telah berlalu. Dengan banyaknya jumlah tunawisma yang muncul di Sungai Era, itu segera menimbulkan sensasi di dunia, dan stasiun-stasiun pos besar membicarakannya di mana-mana. Sebagai salah satu dari 8 area terlarang di Sungai Changhe, kota yang hilang selalu menjadi tempat tabu di mana para dewa tidak berani melangkah. Tapi sekarang, sejumlah besar tunawisma telah melarikan diri dari masalah mereka dan kembali hidup-hidup, siapa yang tidak terkejut. Gejolak ini bahkan menarik perhatian 9 dewa kerajaan hari abadi. Pada saat yang sama, berita tentang Suyi yang bersembunyi di kota tunawisma menyebar seperti api, menjadikan kota tunawisma yang paling menarik perhatian di dunia. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang pindah ke kota yang hilang. Ada yang mencari tahu apa yang terjadi di kampung halaman yang hilang. Beberapa datang untuk Suyi. Semua perubahan dapat dijelaskan dalam 4 kata arus bawah. Suyi tidak tahu tentang semua ini. Dia sedang berkultivasi, benar-benar melupakan dirinya sendiri. Cepat dan setengah lewat. Pada hari ini, Suyi, yang sedang bermeditasi sendiri, diam-diam membuka matanya, dan mesin udara mendidih di tubuhnya, seperti deru angin dan guntur, lambat laun menjadi sunyi. Pada titik ini, dia akhirnya menginjakkan kaki di panggung Taixuan yang sangat sempurna. Tubuh Taoisme Taijing, ditempa hingga kesempurnaan tertinggi, tidak hanya jauh melampaui Wang Ye ke-6, tetapi juga Li Fuyu ke-5 di Taijing cara untuk melampaui puncak di puncak. Suyi tidak senang atau sedih. Sudah hampir setengah tahun sejak dia meninggalkan negeri dongeng. Pertempuran sengit. Saat ini, dengan kultivasi yang dalam dan curah hujan selama periode waktu ini, basis kultivasi secara alami telah disesuaikan dengan kondisi kesempurnaan yang luar biasa ini. Tidak ada kejutan, semuanya akan datang dengan sendirinya. Ini juga saatnya untuk mengintegrasikan dunia kelima Taoisme. Suyi diam-diam berpikir. Dia menutup matanya lagi, dan di lautan pengetahuan, tubuh spiritualnya melayang di depan pedang 9 penjara. Saat dia menyelidiki gumpalan kesadaran ke dalam rantai ilahi kelima. Ledakan. Pedang 9 neraka bergetar, dan lautan kesadaran melonjak. Rantai ilahi kelima hancur inci demi inci. Rantai ilahi kelima hancur inci demi inci, berubah menjadi hujan cahaya, menguraikan sosok Li Fuyu. Aku sudah lama menunggu hari ini. Li Floating Opening. Aku juga. Suyi tertawa. Hidupku, kecuali mengejar kendo, bisa dibilang membosankan. Li Fuyu mata yang jernih dan bersih, mungkin, itu karena aku begitu terobsesi dengan kendo sehingga aku terhalang oleh daun yang menghalangi jalanku di tingkat dari Tuan Dewa Abadi. Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, apakah menurut Anda jalan yang Anda cari terjebak oleh keadaan pikiran Anda sendiri? Tepat. Li Fuyu mengangguk, hanya ada kendo di matanya, dan dia akan mengabaikan segalanya kecuali kendo, yang tidak baik untuk latihannya sendiri. Dapat menampung ratusan sungai, hanya dengan begitu mereka dapat menyatu menjadi lautan tanpa batas, dan dapat mengalami pasang surut dunia, dan hanya dengan demikian kita dapat memperoleh wawasan tentang rahasia perubahan di langit dan alam semesta. Hal yang sama berlaku untuk perasaan manusia, 7 emosi dan 6 keinginan, cinta, benci, dan dendam. Dan di dunia, jika hanya ada kendo di hati, kemungkinan besar akan masuk ke tanduk. Yang paling penting adalah ilmu pedang semacam ini hanya bisa menampung kegilaan dan paranoianya sendiri, tapi tidak untuk alam semesta. Berbicara, Li Fuyu mengangkat matanya dan menatap Suyi, ketika kendo dipraktikkan secara ekstrim, itu harus mampu mengakomodasi semua jalan besar di dunia. Tetapi juga mengabaikan kekuatan tinggi dan rendah. Menit. Tidak peduli jalan atau jejaknya, selama ada di dunia, ada rahasianya. Singkatnya, hati dapat melewati masa lalu dan masa kini, dan Tao dapat menampung surga. Benar-benar di atas langit kuno dan modern.
Dalam kesan Suyi, Li Fuyu adalah orang dengan temperamen yang sangat acuh tak acuh, yang menghargai kata-kata seperti emas. Tapi sekarang, dia berbicara tentang kekurangan hidupnya dan pedang yang benar-benar membanggakan dunia dalam satu napas keluar. Tidak diragukan lagi, wawasan ini telah terakumulasi dalam hati Li Fuyu terlalu lama. Setelah mengunyah kata-kata Li Fuyu untuk waktu yang lama, Suyi bertanya, ketika kamu mati di tangan para dewa, bisakah kamu memecahkan labirin ini? Sebelum saya kalah dari mereka, saya mendapat pencerahan, tetapi waktu tidak untuk saya. Ketika saya mencoba membentuk kembali kendo saya, perang itu pecah. Li Fuyu berkata dengan tenang, tidak ada ruginya bagi mereka, itu hanya bisa membuktikan bahwa saya tidak cukup kuat saat itu. Suyi. Hidupku yang kelima sungguh rendah hati. Hal-hal di dunia disimpulkan dari satu hal, begitu juga dengan budidaya kendo. Anda bisa lebih hijau dari biru, sungguh di jalan Tuhan, bangga dengan orang kuno dan modern. Li Fuyu berbicara dengan sungguh-sungguh. Suyi mengangguk dan berkata, aku berlatih dalam kehidupan ini, aku berurusan denganku, dan sekarang aku telah melampaui banyak kehidupan lampau satu demi satu, jalanmu, aku akan belajar dari dan berintegrasi, tetapi saya tidak akan menjadi Anda. Li Fuyu berkata dengan gembira, mereka yang belajar dari saya hidup, dan mereka yang menyerupai saya mati, sangat baik. Berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan menunjuk ke rantai dewa keempat dari pedang 9 penjara, itu adalah generasi keempat, bernama Yi Daoxuan, satu di surga. Domain pendosa yang menanggung keburukan keabadian dikenal sebagai iblis pertama dalam sejarah domain dewa, dan dendam serta keluhan yang terlibat dalam hidupnya terkait dengan kontes silsilah Dao, tertua di domain dewa. Su Yi terkejut. Yi Daoxuan. Pendosa yang menanggung keburukan. Setan pertama dalam sejarah domain dewa. Apakah ini hidupku yang keempat? Menstabilkan pikirannya, Su Yi berkata, dia tidak mungkin iblis jahat, kan? Bagus. Li Fuyu berkata, raja yang menang dan bajak laut yang kalah, ketika dia dikalahkan dalam kontes Taoisme, semua catatan tentang dia secara alami ditulis oleh para pemenang, dunia begitu bodoh sehingga mereka tidak akan mengerti ini. Jika Anda pergi ke domain dewa di masa depan, jika Anda mendengar tentang dunia keempat, jangan tertipu oleh buku-buku kuno dan rumor yang beredar di dunia. Su Yi mengangguk. Pada titik ini, Li Fuyu tidak mengatakan apa-apa, sosoknya berubah menjadi hujan cahaya, menyatu dengan jiwa Su Yi. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan memori yang besar dan campur aduk membanjiri pikiran Su Yi seperti aliran deras. Li Fuyu pengalaman hidup, pengalaman, dan pengetahuan tercermin di dalamnya, dan kemudian seperti salju yang mencair menjadi air, itu menjadi bagian dari sumber kehidupan Su Yi. Dalam analisis terakhir, dia dan Li Fuyu adalah orang yang sama, tidak lebih dari hubungan antara kehidupan masa lalu dan kehidupan ini. Hidup Li Fuyu memang sangat melegenda. Dia awalnya adalah seorang anak laki-laki di pedesaan. Orang tuanya adalah petani. Meskipun keluarganya miskin, dia tidak lapar. Oke, mari kita tambahkan beberapa baju baru. Orang tua adalah orang jujur yang tidak mengerti kebenaran. Tapi dia memberikan yang terbaik untuk Li Fuyu. Ketika dia masih muda, Li Fuyu bertemu dengan seorang pendekar pedang yang berkeliaran. Benih pencarian kendo berakar di hati Li Fuyu saat itu. Ketika dia masih muda, dia mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya, berkeliling dunia, mengunjungi guru-guru terkenal di mana-mana, dan mulai mencari jalannya sendiri dalam budidaya pedang. Sayangnya, tempat dia berada adalah dunia sekuler, hanya ada beberapa pejuang, dan tidak ada cara berkultivasi. Li Fuyu mencari jalan ilmu pedang dari usia muda, sampai dia bertambah tua, tetapi dia tidak pernah mendapatkan keinginannya. 30 tahun kemudian, ketika Li Fuyu kembali ke kampung halamannya, orang tuanya sudah tua. Kembali ke 30 tahun yang lalu, tetapi tidak ada yang tercapai, yang membuat Li Fuyu tertekan. Sejak itu, ia tinggal bersama orang tuanya, mewarisi bisnis ayahnya, dan bekerja keras di ladang. Beberapa tahun kemudian, orang tua yang sudah lanjut usia itu meninggal satu demi satu dan meninggal. Saat melihat-lihat peninggalan ayahnya, Li Fuyu menemukan pedang besi dan sebuah surat. Isi suratnya sangat sederhana.
Sejak Li Fuyu masih kecil, ayahnya sudah mengetahui keinginan Li Fuyu untuk menjadi pendekar pedang dan belajar menjadi seorang pendekar pedang. Pendekar pedang. Sayangnya, ayah saya hanyalah seorang petani miskin dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kejadian ini membuat ayah saya merenung. Ketika Li Fuyu meninggalkan kampung halamannya untuk perjalanan jauh, orang tuanya menabung cukup uang dan akhirnya menabung cukup uang untuk pergi ke toko pandai besi di kota dan membuang banyak uang untuk pedang Li Fuyu. Sayangnya, sudah 30 tahun sejak Li Fuyu pergi, dan tidak ada berita selama waktu itu. Ketika saya kembali, pedang besi itu sudah berkarat dan belang-belang, dan saya melihat Li Fuyu melarikan diri selama 30 tahun, tetapi tidak ada yang tercapai. Ayah mengubur besi berkarat itu pedang. Ini seperti mengubur keinginan yang tiba-tiba berakhir tanpa terpenuhi. Ketika dia mengetahui semua ini, Li Fuyu sedih dan menangis. Setelah 3 tahun berbakti kepada orang tuanya, Li Fuyu menjual harta keluarganya dan meninggalkan kampung halamannya dengan pedang besi yang ditinggalkan ayahnya. Pada tahun-tahun berikutnya, dia makan dan tidur di alam terbuka, mengembara di dunia, seperti bebek di air mengalir, tanpa tempat tinggal tetap. Tapi dia masih tidak pernah melepaskan mimpi masa kecilnya dan mencari ilmu pedangnya sendiri. Sampai dia tua, dia hanya belajar ilmu pedang yang dangkal, dan dia tidak pernah melangkah ke ambang jalan kultivasi. Lahir dan tua harus mati, satu-satunya jalan bagi orang biasa. Li Fuyu tidak terkecuali. Sampai dia tua dan rapuh, dan ketika dia goyah, dia melihat kembali apa yang dia inginkan dalam hidupnya, tapi itu seperti cermin di langit, dan dia hanya bisa merasakan kesedihan yang luar biasa di hatinya. Mei. Saat melihat pedang besi berkarat peninggalan ayahnya, ada kekuatan tak kasat mata yang menyemangatinya. Walaupun perjalananmu panjang, kamu harus menghabiskan seluruh hidupmu untuk mencarinya, sampai mati. Sampai dia tiba di tepi laut, Li Fuyu sudah sangat tua sehingga dia tidak bisa berjalan sama sekali. Dia duduk merosot di gua tepi laut, memegang besi pedang, menonton bintang-bintang di langit malam tercermin dalam cahaya bintang di laut, mengingat potongan-potongan kehidupan ini, saya tidak lagi memiliki penyesalan di hati saya. Di dunia ini, dia telah datang. Bahkan jika saya tidak pernah mewujudkan impian masa kecil saya telah menghabiskan seluruh hidup saya untuk mencarinya. Cukup. Itu juga hari itu, Li Fuyu, yang telah terlantar hingga tua di tengah pasang surut dunia, yang masih tidak mengubah niat awalnya, mendapat pencerahan ketika hidupnya akan segera berakhir. Pedang 9 neraka, yang telah diam di dalam jiwa, beresonansi dengan keadaan pikirannya dan terbangun. Oleh karena itu, terwujudlah transformasi seperti burung phoenix. Pada hari itu, laut penuh bintang dan malam seperti air. Li Fuyu mendapat pencerahan dalam semalam dan melangkah ke ambang kultivasi. Ini adalah titik balik terpenting dalam hidup Li Fuyu. Ini juga merupakan awal dari perjalanan kendonya dalam hidup ini. Sebelumnya, dia telah terlempar dan tersandung, dan telah mengalami semua angin, salju, hujan, dan salju. Daripada mengatakan bahwa pedang 9 penjara mengubah hidupnya melawan langit, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa keadaan pikirannya yang teguh dan tidak menyesal memberinya kesempatan untuk menginjakkan kaki di jalan budidaya pedang. Sejak itu, ada seorang pembudidaya pedang legendaris di dunia, yang telah membuat kemajuan besar di jalan kendo, dan telah menciptakan mitos yang cukup untuk mengejutkan bab kuno dan modern. Pada saat itu, dia adalah pembudidaya pedang paling misterius dan transendental di dunia, reruntuhan spiritual Tianzun yang disembah oleh para raksasa dunia abadi, dan reruntuhan spiritual yang ditakuti para dewa master pedang adalah saudara Tao, yang dihormati oleh semua dewa dan master. Berbeda dari yang lain, Su Yi mencintai kendo dari lubuk hatinya, dan tergila-gila kendo. Temukan rahasia sebenarnya dari kendo pamungkas. Adapun dominasi kaisar, ketenaran dunia, dan bahkan kecanggihan dunia, dia tidak pernah peduli, juga tidak peduli, dan hanya fokus pada dirinya sendiri. Ilmu pedang sendiri. Dia menjalani mimpi masa kecilnya dan menghargai pedang berkarat buatan ayahnya. Sampai kamu mati di tangan para dewa. Li Fuyu mengatakan selain kendo, hidupnya hanya bisa dibilang membosankan. Tapi ketika kekuatan Taoisme Li Fuyu terintegrasi,
dan dia menyadari jalan hidupnya yang megah dan legendaris, hati Suyi tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Perbuatan legendaris Li Fuyu semasa hidupnya tidak terlalu mengejutkan bagi Suyi. Yang benar-benar membuatnya terkesan adalah, sebelum dia menginjakkan kaki di jalur kultivasi, Li Fuyu, seorang manusia biasa, bisa mati untuk mengejar jalan tersebut. Ilmu pedang. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.